bahagia sekali hari ini bisa bertemu di forum yang seperti ini, di forum dengan tokoh-tokoh sastra perempuan yang kalibernya sudah bukan lagi cuma kaliber nasional, bahkan sudah internasional. Bertemu dengan Mbak Jun yang dituangi terkenal sekali sebagai pegiat literasi yang ingin mengembangkan atau membudayakan literasi ini di masyarakat Tulungagung. Kemudian ada Mbak Ririn. Nanti kita mesti banyak kali dari beliau gitu ya, kiprahnya seperti apa di dunia sastra, dan yang pasti ada Ica Samitri. Itu yang saya bilang, beliau ini kalau untuk urusan sastra sudah kalibernya bukan lagi kaliber nasional atau internasional. Yang hadir di sini yang ikut dari hari pertama siapa? Tidak ada asalnya kalau sedikit. Pada abad-abad kekuasaan dari Dharmawangsa itu berlanjut sampai Airlangga dan Jayabaya pun melakukan, ya. Itu menjadi catatan penting justru pengenalan huruf kepada bangsa yang mempengaruhi kemudian cara berpikir kita, cara berperilaku kita. Jadi pembebasan hutang huruf itu terjadi di wilayah tadi mungkin termasuk Tulungagung juga. Jadi sastra itu selamanya tidak selalu terkait dengan yang tertulis sebenarnya. Sastra itu juga berbahagialah mereka yang sanggup mendengarkan karya-karya yang baik, karena itu akan membangkitkan perilaku yang baik. Gitu. Penikmat sastra. Penikmat sastra itu apresiator misalnya. Sama seperti kalau kita orang pengajian kan belum tentu semuanya jago bahasa Arab dulu misalnya. Kalau Arab biasa mungkin ya. Terus bawahnya ada penerjemahannya. Tapi kitab-kitab tua lama misalnya sastra-sastra Melayu kan dalam Arab dulu. Jadi pendengar yang terbaik adalah pendengar yang justru akan menginterpretasi sastra itu dalam bentuk perilaku. Karena itu tradisi lisan, ya, dongeng, bertutur, bercerita, mau cepat dan sebagainya, itu adalah bagian juga yang dimaksud dengan sastra. Nah, para pengarang lagu lama misalnya hampir semua buta huruf, mereka bergumam kemudian diulang-ulang lalu muncul itu dengan bulan namanya yang pakem irama. Karena itu pakem iramanya itu kan kalau sinau sekian, kalau dangdang semaradana apa yang ibu suka itu. Jadi kenapa itu disiasati? Karena rata-rata kita buta huruf, yang bisa nulis di daun lontar itu kan sedikit. Jadi karya-karya yang tersebar itu, tetapi proses kreatif penulisannya kemudian bangsa Indonesia justru menyempitkan pengertian sastra itu. Dia terbatas pada proses kreatif yang tertuang dalam tulisan yang sanggup menyentuh hati orang lain dan menerima pesan yang baik. Nah, pesan yang baik ini boleh diperdebatkan. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Anda. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Menurut saya akal budi belum tentu kan. Jangan-jangan dibilang ini cerita nggak berbudi kan. Bisa terjadi begitu. Sastra itu terbuka untuk diperdebatkan, tapi prinsipnya itu adalah ketika hati Anda tersentuh. Mau lagu dangdut, sakitnya tuh di sini tuh bisa jauh lebih menyentuh daripada puisi misalnya yang ditulis penyair terbaru ya. Ya udah, itu ada pesan yang ingin disampaikan. Karena apa? Apa yang Anda rasakan terwakili. Iya. Antara Cok sama Mbak Ririn sama-sama keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Dan kami, Pena Ananda seperti biasa selalu menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang ingin kita sajikan kepada seluruh perempuan, ya, seluruh perempuan yang tadi dikatakan oleh Cok bahwa sastra itu adalah kehidupan, maka perempuan itu sebetulnya adalah sastra. Gitu. Nah, ini kami hadirkan dua tipologi yang nanti silahkan silahkan dirumuskan sendiri sama teman-teman. Keduanya memiliki keunikan masing-masing. Kalau sama tentu tidak akan saya hadirkan, karena berbeda justru kita hadirkan. Itu alasannya. Ya, kita
sedikit memberikan ulasan ke audiens tentang karya-karya yang dihasilkan oleh narasumber kita ini. Kalau Mbak Jut mungkin ada sudah pernah mendengar karya-karya Mbak Jut ini banyak, dan yang pasti Mbak Jut Zakiah Ansori ini adalah pendiri Sanggar Penulisan Penanganan Club yang markasnya ada di Bangwan ya, Bangwan. Terus kemudian pegiat gerakan literasi Tulungagung, penulis karya fiksi non fiksi dengan karya-karya diantaranya ada Jejak-Jejak Cahaya merupakan antologi novelet di tahun 2010. Serat Duka Negeriku ini kolaborasi bersama sang suami di Bunga Rampai di tahun 2011. Ada Hikmah Samudra Kesabaran berupa antologi. Kemudian Perpustakaan Masyarakat Anak Panah Emas Menuju Masyarakat Cerdas di tahun 2015. Kemudian ada Lingkar Serimpi, ini cerpen juara 1 nasional ASKS ke-9. ASKS itu apa? Anu Sastra Kalimantan Selatan. Oh ya, SKS ke-9 ini berupa antologi. Nah, kemudian untuk Cok Sawitri sendiri ini adalah pendiri Forum Mitra Kasih Bali. Kemudian pendiri kelompok tulis ngayah. Beliau juga pegiat teater, sastrawan, budayawan. Karya-karyanya diantaranya ini ada Meditasi Rahim di tahun 1991, Pembelaan Dirah Puisi Niguru tahun 1996, kemudian Permainan Gelang Terang tahun 1997. Karya lainnya ada sequel Pembelaan Dirah di tahun 1997 juga, Hanya Angin Hanya Waktu, ini karya di tahun 98, Anjing Perempuanku tahun 2003, dan Aku Bukan Perempuan Lagi tahun 2004. Ada lagi, satu lagi Badan Bahagia tahun 2005, dan yang pasti masih banyak lagi yang tidak tertulis di sini ya, nanti bisa ditanyakan langsung ke beliau. Sementara untuk Mbak Ririn Asutiningrum ini, beliau sehari-harinya sekarang sebagai guru ya Mbak Ririn ya, di Sekolah Dasar Negeri 1 Pojok Mandru. Dia juga sibuk sebagai ibu rumah tangga. Putra terakhir, putra atau putri? Putra, masih 5 bulan dari saya dengar ya, baru 5 bulan. Karya-karya dari Mbak Ririn ini diantaranya Love and Live Undercover, Meraup Pahala Kala Haid Tiba, judulnya menarik ya. Kemudian Kitab Gang Itu. Ada lagi 77 Cinta di Kota Madinah. Dahsyatnya Kisah Nabi Musa yang Perkasa. Aku tinggalkan dia karena dia. Peluk Aku Dalam Cintamu. Kemudian ada karya lainnya adalah Jejak-Jejak Misterius. Nah, di tengah-tengah nanti kalau misalnya hari ini ingin aja langsung boleh satu. Kancil mencuri ketimun itu logik ya sih? Logik ya, kalau dia pemakan timun. Nah, tapi masalahnya kan kemudian dongeng-dongeng ini dihakimi bahwa itu nggak masuk akal. Gimana caranya kemudian mengembalikan itu? Itu tugasnya para penulis loh. Jadi kalau saya ngajar sastra, saya sorry ya, saya nggak akan mengenalkan definisi. Dua hal lebih itu. Jadi harus jujur menuliskannya itu. Dan itu hanya perempuan loh punya kasus itu. Kalau laki-laki kan marah sama dirinya, kan anaknya tumbuh jangkul, tumbuh kumis, suaranya kuat. Coba cari kisah yang padan sama-sama. Kayaknya ada ya kisah di mana? Misalnya di Cita-Cita Suci Anda itu ada. Kan maksud saya nggak lebay-lebay itu ngarang. Boleh aja orang baca itu tulis, memang harus ngarang gitu loh. Itu cuma basisnya itu harus fakta. Apa yang terjadi dalam tubuh kamu atau apa yang terjadi di sekitar kamu. Saya ceritakan itu. Di sini musim buah apa misalnya sini? Musim buah durian bulan apa? Apa yang paling ekstrim dalam buah durian? Itu bisa menjadi cerita puitik loh. Ya, saya tentang ikan. Ikan paling banyak. Ikan itu punya mitos lagi kan, punya ikan hoki atau koi dengan nama apa? Wih, ini bisa anugerah itu, terus tanah yang benik-benik sedikit ceritanya bisa jadi Kanjeng Dimas. Serius. Jadi gitu, jadi nggak
serem-serem loh. Dan sastra itu logik dan detail dan teliti, kemudian satu hal harus respect pada lingkungan dan juga hati. Menulis itu harus dilatih kayak naik sepeda. Serius, 3 bulan naik sepeda goyang kan? Nah, tulis itu juga, nggak usah diserem-seremin, nggak semua penulis. Penulis kalau saya juga nggak nulis 3 bulan, pas nulis itu sama buruknya loh dengan ibu-ibu yang barusan nulis kemarin ini. Kalau mereka pernah workshop sama. Percaya, saya kalau 6 bulan, 3 bulan nggak mungkin deh, 1 bulan aja lebih saya nggak nulis itu. Pasti itu sudah mulai ragu sama penulis tulisan sendiri. Karena pembaca yang terbaik itu pembaca yang bersahabat dengan tulisanmu adalah dirimu sendiri loh. Hakim yang paling buruk terhadap tulisanmu adalah dirimu sendiri juga kan. Jelek. Apalagi kalau remaja nih. Apa ngajarin remaja ya? Ngajarin remaja. Begitu ada kisah cinta yang malu karena orang baca. Bener ya kalau pacaran gini gitu kan. Tulisnya keren karena malu sekali. Saya juga ngalamin gitu. Sampai setua ini hal yang saya hindari itu menulis kisah cinta. Serius, malu kalau saya. Jangan-jangan sok ngalamin begini. Udah setua ini loh. Saya ini udah punya cucu. Mas malu loh saya. Gila, karena itu saya melatih diri saya itu menulis puisi cinta. Dan saya sebarang selalu itu untuk menguji diri saya. Jadi isi makalah kita aja kita caci maki, ini lebih kurang, ini kurang aja, kurang beneran semua. Enggak pas dinilai kalau itu saya ngalamin. Benar, saya itu penulis paling buruk sebenarnya. Karena kalau menghakimi karya itu membunuh karya saya sendiri. Saya kalau ditanya penyanderaan karya itu banyak sekali. Menurut orang lain lolos, itu bisa diterbitkan, layak dibaca. Menurut saya enggak. Iya, saya itu tipe gitu. Kalau bertimbang dengan perasaan banyak orang ini, ada tipe gitu. Nah, sebelumnya ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Cu yang sudah memberi kesempatan saya bisa hadir siang ini di sini. Tidak nyangka ibu-ibu, adik-adik sekalian bisa menghadiri acara yang luar biasa ini ya, sebab memang acara seperti ini jarang sekali ada di kota Pulau Agung. Terakhir dulu saya ada acara seperti ini tahun 2011 kalau sempat 2012 di Setip Muhammadiyah dulu. Kalau tentang proses kreatif, sebenarnya dulu saya tidak ada cita-cita menjadi seorang penulis, itu tidak ada. Ya, seperti umumnya remaja, cita-citanya ingin menjadi dokter, tapi dulu tidak keturutan. Ikut UMPTN 2 kali jurusan kedokteran, mental terus. Akhirnya kemudian tergambarnya dulu di jurusan komputer di Brawijaya. Saya termasuk nikah itu tergolong masih muda, umur 21 dulu sudah menikah. Dan sebelum hari-hari itu ternyata batal. Tapi ternyata itu batal karena ada tuntutan dari calon suami agar saya meninggalkan pekerjaan pada waktu itu. Nah, ini kan terjadi pertentangan yang sangat besar. Sedangkan saya punya anak, otomatis saya butuh biaya. Kemudian juga pekerjaan PNS itu kan tidak mudah untuk didapatkan, gitu. Kok terus saya keluar, nah itu kan sesuatu yang berat buat saya. Ya nanti kalau pernikahan saya yang kedua itu langgeng tidak apa-apa. Tapi bilalah kalau misalnya di tengah jalan ternyata ada sesuatu, kemudian bisa juga, sedangkan saya sudah tidak ada pekerjaan, nggak yang merepotkan saya sendiri. Nah akhirnya karena berbagai pertimbangan akhirnya batal. Padahal itu calon suaminya seruangan loh Bu. Jadi seruangan kerja calon suami saya itu. Jejer tempat duduk saya di sini, nah beliaunya di sebelah saya. Setelah peristiwa itu pun ya tetap seperti itu, ya tetap jejer seperti itu. Dengan nggak tahu saya perasaannya aja gimana, tapi yang jelas semua yang bergemuruh dalam hati ini ya saya empat. Kan nggak boleh sampai kelihatan Ibu,
Apalagi teman-teman pada waktu itu ya sudah tahu semua tentang rencana pernikahan kami, sudah tahu semua. Nah itu sesuatu yang bagi saya pada waktu itu sangat berat. Setelah menjanda sekian lama mau menikah, ternyata seperti itu kejadiannya. Sedangkan saya harus tidak boleh terlihat cengeng. Saya harus terlihat tegar, biasa-biasa saja dengan semua yang terjadi. Nah, untuk pelampiaskan itu saya nulis akhirnya. Saya tulis di file komputer saya sedih ya saya tulis di situ. Apa yang saya rasakan hari itu saya tulis. Dari selembar, 2 lembar, akhirnya banyak itu Mbak. Sampai 100 halaman lebih. Tapi isinya ya sekedar curhat-curhat gak karuan gitu. Nah, kemudian tidak sengaja itu saya melihat dulu sekitar tahun 2013 itu banyak lomba menulis online. Sedikit, kemudian saya edit, saya coba kirim. Nah, kemudian dari situ saya ikut lomba berikutnya ya. Itu saya merasa senang. Jadi apa yang saya rasakan dari kesedihan itu keselimur, istilahnya begitu. Nah, setelah lama saya ikut lomba sampai puluhan lomba saya ikuti. Jadi setengahnya memang itu pelampiasan dari perasaan saya yang sedih itu saya lampiaskan lewat tulisan. Kemudian curhatan saya yang panjang itu saya coba ajukan ke penerbit pada waktu itu. Penerbit yang pertama menolak. Kemudian saya ajukan ke penerbit berikutnya juga ditolak. Ini sampai 4 kali itu ditolak terus. Akhirnya bilalah penerbit yang kelima itu naskah saya diterima. Jadi itu isinya tentang curhatan saya sebagai janda, bagaimana keluhan-keluhan saya sebagai janda pada waktu itu. Jadi bukunya itu lebih mirip kayak memoir gitu. Kayak ya dari situ ada kemarahan saya, kenapa kok janda itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang, kenapa padahal menjadi janda itu kan susah. Sudah susah ditambah susah lagi gitu loh. Padahal mereka itu kan cuma istilahnya gelok ya. Memang gelok itu gendelok mungkin. Mereka kalau saya rasakan tidak tahu yang sebenarnya, tetapi mudah untuk mengatakan yang bukan-bukan. Akhirnya terbitlah buku yang pertama itu, yaitu Love and Life Undercover. Itu isinya yaitu tentang ketidakterimaan saya terhadap stigma negatif masyarakat terhadap status janda. Tahun 2013 terbitnya. Tagihan akhirnya. Ternyata menulis itu enak. Semua keresahan-keresahan yang ada dalam diri kita itu seperti ambrol gitu. Bisa ditumpahkan lewat tulisan. Kemudian saya menulis lagi buku-buku berikutnya sampai sekarang. Nah, itu kebanyakan tetap yang saya tulis motivasi untuk kaum wanita utamanya. Banyak sekali cerita inspiratif dalam buku ini ya, bagaimana kisah-kisah para remaja-remaja yang berjuang untuk lepas dari pacaran. Ya, memang kalau sudah lazim saat ini seperti sudah menjadi kebiasaan kan pacaran itu, nggak pacaran orang gaul jadi. Memang ada seperti itu. Kadang yang nggak pacaran akhirnya minder sebabnya nggak punya pacar. Ya, jomblo istilahnya, jomblo ngenes. Kenapa saya lebih konsen ke tema ini? Karena saya merasakan sendiri seorang wanita itu harus kuat, ya harus kuat. Karena kita menjalani hidup dengan berbagai permasalahannya ini, kalau sampai kekuatan dalam diri itu kurang, itu bisa akhirnya salah jalan. Contohnya ya dari kisah pacaran itu berapa orang yang, nah ini yang saya banyak menulis dalam buku-buku saya, bagaimana adik-adik saya, adik-adik remaja itu terhindar dari hal-hal yang demikian. Saya pikir untuk proses kreatif seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ada yang sudah mulai ingin melontarkan pertanyaan dari yang sudah didengar? Monggo.
Nama saya Yuni dari Bandung. Saya ingin bertanya kepada Bu Ririn ya. Bu Ririn ini kan sebagai guru, kemudian juga punya balita. Bagaimana cara Ibu menyiasati waktu untuk bisa menulis yang produktif, gitu ya? Nah, katanya kan seperti itu. Padahal sebenarnya sama loh, waktu yang diberikan Tuhan itu 24 jam. Sedangkan penulis itu juga mayoritas punya pekerjaan lain, ya kan nggak semuanya terus pekerjaannya tiap hari nyentuh nulis kan buatan ya. Ada yang dokter menulis juga banyak, ada yang pengusaha menulis juga banyak. Nah, kalau saya sendiri, saya berusaha rutin nulis. Kalau masalah waktu itu nggak saya tentukan Bu, sebab kan ya itu tadi pagi saya ngajar sampai siang, nanti di rumah ngomong, ya ngomong anaknya, ya ngomong bapaknya. Tiap hari minimal saya harus menulis berapa lembar. Nah itu saya punya target. Misalnya sehari saya harus nulis 2 lembar. Nah itu saya target Bu. Kalau misalnya hari ini saya nggak bisa memenuhi target itu saya anggap utang. Jadi besoknya saya nulis harus bisa 4 lembar. Ya harus dibiasakan Bu, seperti tadi kata Cok ya, menulis itu kan seperti orang belajar naik sepeda, harus belajar, harus rutin, harus istiqomah, itu yang penting. Meskipun sehari cuma 1 lembar, itu kalau istiqomah hasilnya jauh lebih baik daripada menulisnya sebulan sekali tapi 10 lembar misalnya. Jauh lebih baik yang rutin. Rutin tiap hari nulis itu jauh lebih baik. Kalau saya seperti itu. Waktunya, kadang waktu jam istirahat sekolah saya pakai nulis, nyicil. Misalnya dalam sehari saya target 5 lembar. Di sekolah ada waktu sedang 1 jam misalnya, saya pakai nulis, lumayan lah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfana Soleha dari mahasiswa bimbingan konseling Islam. Saya ingin bertanya kepada saudara Cok, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada penulis lagi, kepada rasa kepenulisan lagi? Dulu itu saya waktu SD itu sering sekali suka menulis buku diary. Sampai masa SMA. Nah, setelah saya masuk kuliah ini, saya merasa tidak tertarik lagi dengan suasana kepenulisan itu. Padahal kalau bisa mungkin untuk buku diary saja itu yang sudah terkumpul dari SD sampai sekarang itu sekitar 20-an. Itu pernah saya baca-baca lagi. Oh ternyata saya dulu tuh suka sekali dengan menulis walaupun tentang curhatan. Tapi kenapa sekarang malah saya merasakan hampir punah rasa senang dengan kepenulisan itu. Dan bagaimana caranya agar saya itu bisa mencintai lagi tentang bagaimana menulis dengan benar, seperti itu. Tiba-tiba nggak mood, nggak bisa nulis dan nggak kepengen nulis gitu. Itu ada block writer hampir semua. Tapi kalau kamu kasusnya nggak block writer ya, emang nggak mau nulis gitu. Kalau saya suruh ngajarin bagaimana mencintai agar kamu lagi menulis itu bukan persoalan jatuh cinta. Mencintai menulis itu agak susah ya. Orang nggak pernah dipatah hati dengan nulis, ini sembuh justru kan. Nulis itu katalis ya. Jadi katalis itu artinya jalan keluar, salah satu obat ya. Misalnya ibu-ibu patah hati marah sama suami kan, caci maki nggak sopan kan, ngelemparin batu ntar biaya dokter keluar kan. Nulis, nulis. Ini caci maki sama orang dosa, entah sampai nulis. Adik itu waktu SD, SMP, mungkin ada persoalan komunikasi dengan lingkungannya dan biasanya anak SD ada yang cukup panjang punya teman imaji. Calon penulis maupun yang penulis harus rendah hati, mau membaca apa saja. Saya sampai sekarang itu senang kalau para ponakan saya itu bikin karya tulis. Saya masih baca karya puisi mereka.